Kayaknya nggak ada satu orang pun yang belum pernah membaca atau menonton kisah-kisah tentang putri dongeng dalam kerajaan, seperti Cinderella, Putri Salju, atau Putri Tidur. Sejak kecil kita dimanjakan oleh cerita-cerita itu. Biasanya putri kerajaan bertemu dengan pangeran, lalu menikah dan hidup bahagia selamanya. Happily ever after ini seakan-akan menjadi goal untuk dicapai saat berhubungan dengan seseorang. Belum lagi dengan sederetan film romantis yang turut mendukung kepercayaan tentang happily ever after. Saking banyaknya tayangan dan bacaan tentang hidup bahagia selamanya, kita jadi tidak sadar bahwa otak kita sebenarnya sedang terhasut oleh kepercayaan yang sebenarnya mungkin bisa dibilang kurang realistis. Sudah pernah dengar belum tentang teori false consciousness atau kesadaran palsu? Apa sih false consciousness dan apa hubungannya dengan happily ever after? Nah, false consciousness dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial yang berasal dari penyebaran ideologi dengan tujuan untuk mendorong sekelompok orang agar percaya pada ideologi tertentu. Padahal ideologi tersebut sebenarnya bisa dikatakan cukup menyimpang. Nah, false consciousness juga merupakan bagian dari filsafat politis yang memanipulasi sekelompok orang sehingga mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka ini sedang berada dalam eksploitasi kapitalisme. Lalu apa hubungannya dengan happily ever after? Kalau mau kita pikirkan kembali tentang bahagia selamanya atau tadi happily ever after, bisa jadi sebenarnya ini adalah sebuah ideologi yang termasuk false consciousness. Karena sebenarnya kita sedang dijebak oleh ideologi-ideologi yang mengharuskan kita mengejar kebahagiaan dengan pernikahan. Padahal bisa saja kan sebenarnya konsep happily ever after ini berasal dari propaganda kaum kapitalis untuk mendorong masyarakat agar dapat lebih hedonis saat menghabiskan uang untuk pesta pernikahan. Nah, sama saja nih seperti Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang. Jika dipikirkan kembali, mungkin tidak sih sebenarnya Valentine's Day itu hanya digunakan sebagai sebuah kampanye agar kita menghabiskan uang pada Hari Kasih Sayang itu? Apakah kasih sayang harus dirayakan dengan coklat, atau hadiah, atau makan malam romantis saja? Bukannya nantinya kita hanya masuk ke dalam metode kapitalisme ini sendiri dan akhirnya membuang-buang uang untuk sesuatu yang sebenarnya kita bisa rayakan setiap hari. Tentu saja berkata begini bukan berarti pernikahan itu adalah suatu hal yang buruk. Tapi pernikahan itu bukan satu-satunya kunci untuk kita merasa bahagia. Apalagi untuk membuktikan bahwa dengan pernikahan sebenarnya menjadi tujuan terakhir sebuah hubungan asmara atau membuktikan bahwa hubungan asmara itu berhasil. Apakah jika ternyata kita memilih untuk tidak menikah, artinya kita jadi tidak bisa bahagia? Tentu saja cerita-cerita romantis atau cerita-cerita dongeng itu tidak melekatkan happily ever after pada mereka yang tidak menikah. Karena orang yang hidup sendiri tidak menghabiskan uang lebih banyak dari mereka yang hidup berpasangan atau berkeluarga. Semakin banyaknya anggota keluarga, berarti semakin banyak biaya yang dikeluarkan kan? Lagi pula, kalau dipikir-pikir lagi, dorongan untuk menikah itu kan sebenarnya tidak harus datang dari keinginan individualis untuk menjadi bahagia. Seharusnya bukannya pernikahan itu datang karena kita ingin berbagi hidup bersama dengan sang pasangan. Sehingga menikah sebenarnya adalah tentang bagaimana kita berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Tidak hanya untuk bahagia selamanya. Kenapa sih kita jadi harus menyadari tentang si false consciousness ini? Sebenarnya dengan menyadari ini, kita bisa mengatur ekspektasi kita tentang pernikahan. Karena pernikahan itu tidak hanya soal kebahagiaan saja. Pada teorinya, hubungan pernikahan itu kan hubungan yang panjang sekali. Dan di saat perjalanannya itu tidak mungkin hanya ada bahagia. Pasti kita akan dipertemukan oleh emosi-emosi atau situasi-situasi lain yang berlawanan dengan kebahagiaan.
Nah, kalau kita terus menganggap pernikahan itu adalah goal terakhir atau sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada hidup bahagia selamanya, akhirnya kita bisa terus sering kecewa karena ternyata pernikahan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Baiknya kita harus mulai menyadari bahwa happily ever after hanyalah terjadi di fiksi belaka atau dongeng semata. Dengan mengetahui motivasi kita yang sebenarnya untuk menikah, kita bisa jadi pribadi yang lebih realistis sehingga tidak menuntut pasangan untuk menciptakan kebahagiaan selamanya untuk kita. Dengan demikian, kita dapat belajar untuk menerima segala perjalanan yang ada, pengalaman yang baik atau buruk yang akan hadir di dalam pernikahan kita nanti. Sampai jumpa di episode Lots of Love berikutnya bersama saya, Lia.